Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal Islam, azakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Usulul Tsalatsah. Kebetulan di hari ini dipindah ke sini ya, nggak tahu untuk selamanya bagaimana. Yang tadinya di Dago Pakar, sekarang pindah kemari, dan banyak wajah baru. Kajiannya udah lama. Dimana terakhir kita membahas tentang apa ya, saya lupa deh. Baik, setelah membahas tentang Islam, iman, ihsan, di mana Islam itu 3 tingkatan. Islam, kemudian naik iman, kemudian naik apa? Ihsan. Dan sudah kita bahas satu persatu Islam, iman, ihsan. Kita juga sudah membahas tentang hakikat-hakikatnya bagi yang hadir di Dago sana ya. Dan kebanyakan nggak hadir, nggak mungkin diulangin dari awal kayaknya Pak ya. Beliau berkata wad dalilu minas sunnati. Kemudian beliau membawakan dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Jibril al-Mashhur, yaitu hadis Jibril yang sangat masyhur. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qal fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal fa'akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anis sa'ah.
Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaq falabithu maliyan. Thumma qal ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang aneh sekali. Rambutnya hitam, pakaiannya putih sekali, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan di antara kami pun tidak ada yang mengenal siapa dia. Karena biasanya para sahabat itu saling mengenal satu sama lainnya. Dikatakan musafir juga bukan, karena biasanya orang Arab kalau safar itu pasti akan terlihat rambutnya kacau, berdebu. Ini rapi sekali, hitam sekali, ya. Pakaiannya pun tidak kusut. Dikatakan orang Madinah juga bukan, tidak ada yang mengenal di antara kami. Lalu kemudian kata Umar, ia pun masuk dan berkata, dan ia pun kemudian masuk sampai ia pun duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Bazzar dengan lafaz fadakhala rajul, lalu kemudian orang itu masuk. Faqal a'adnu, lalu orang ini berkata, boleh saya mendekat hai Muhammad? Faqal udnu, kata Rasulullah, silakan mendekat. Kemudian orang berkata ini, boleh saya mendekat lagi? Kata Rasulullah, udnu, hatta asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga lututnya menempel dengan lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan ia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Lalu kemudian malaikat ini berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Rasulullah, Islam yaitu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Orang ini berkata, sodakta, kamu benar. Kata Umar, kami merasa heran kepada orang ini. Yas'alu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ini orang aneh sekali. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatih, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, demikian pula hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang ini berkata, kamu benar. Lalu orang ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Kemudian orang ini berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, apa? Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian orang ini berkata, kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan kamu melihat ya orang yang telanjang kaki, telanjang badan, dan ia penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pun pergi, dan aku pun diam beberapa saat, kata Umar. Dalam satu riwayat 3 hari lamanya.
Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Hai Umar, kamu tahu tidak siapa yang bertanya kemarin itu?" Kata Umar, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang sengaja ingin mengajarkan tentang agama kalian." Masya Allah. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu annahu istama'a bi ashabihi wa yatashawar ma'ahu. Betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW. Beliau selalu berduduk-duduk dengan para sahabat, Pak, dan mengajak mereka bermusyawarah. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau seorang nabi, manusia yang terbaik di dunia, pemimpin yang luar biasa. Akan tetapi beliau selalu duduk-duduk dengan para sahabatnya, berbicara tentang agama, tentang kemaslahatan. Bahkan beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Maka hendaknya kita pun demikian, akhi, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama teman-teman ngapain? Ya, setidaknya ya kita bisa merojaah ilmu, kita bisa menjalin kebersamaan. Terkadang kalau kita ini jarang berkumpul sama teman-teman, akhi, itu seringkali yang tumbuh itu apa? Bibit-bibit permusuhan. Kita jarang bertemu sama teman, itu menyebabkan syaitan itu ya membuat kesenjangan antar kita dengan teman kita. Sering kali muncul apa? Suudzon, buruk sangka, dan yang lainnya. Tapi kalau kita sering bertemu dengan teman, kita akan bisa tabayun sama dia, akan hilang suudzon kita kepada dia. Dan memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, selalu bersama, berkumpul. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling mengunjungi. Beliau bersabda, "Zur gibban tazdad hubban." Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cinta kamu kepada saudaramu itu. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua yang kita petik dari hadis ini, akhwat Islam, annal malaikah indahum qudrah, ya, bahwa malaikat itu mempunyai kemampuan untuk apa? Yamtathilul insan, yaitu membentuk rupanya menjadi manusia. Kalau di zaman Nabi, Pak, yang mengabarkan itu malaikat siapa? Rasulullah. Kalau di zaman sekarang siapa yang ngabarin? Dari mana antum tahu itu malaikat? Ya, tadi saya melihat malaikat loh. Dari mana antum tahu itu malaikat? Kalau di zaman sekarang kita tidak tahu. Kalau di zaman Nabi, Rasulullah yang memberitahu, itu Jibril, ya, itu malaikat. Adapun di zaman sekarang kita tidak bisa memastikan itu malaikat apa bukan. Jangan-jangan setan lagi, ya, datang pura-pura ngasih wangsit, ya. Yang jelas, akhi, malaikat itu bisa merubah rupanya menjadi manusia, ya. Diberikan oleh Allah kemampuan demikian. Karena ini malaikat Jibril datang berbentuk menjadi manusia. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu adab dalam majelis taklim. Di mana malaikat Jibril di sini mengajarkan kepada para sahabat tentang adab. Lihat, ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah apa? "A'adnu, boleh saya mendekat?" Kata Rasulullah, "Udnu." Terus mendekat sampai akhirnya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan kepada kita faidah apa, Pak? Bahwa kita dalam menuntut ilmu semaksimal mungkin kalau bisa paling depan. Karena ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Iya. Apalagi di zaman dahulu. Di zaman dahulu tuh nggak ada speaker. Mungkin yang di belakang nggak kedengeran. Ya, makanya di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu, kalau beliau ngisi majelis itu, biasanya ada bilal-bilalnya itu di beberapa tempat.
Kalau Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan, nanti Bilalnya teriak haddatsana fulan. Sallallahu lagi haddatsana fulan. Karena majelis talimnya Imam Ahmad besar sekali, 60.000 orang yang hadir. Ya. Kalau di zaman sekarang alhamdulillah pakai speaker di mana-mana, alhamdulillah. Makanya kemudian para ulama ya akhi menulis kitab tentang adab majelis. Seperti Imam Ibnu Jamaah menulis kitab khusus tentang adab bermajelis. Di antaranya kalau kita berada di majlis taklim, kata Imam Ibnu Jamaah apa? Jangan tidur, jangan ngobrol, jangan bersandar. Kalau bisa kita catat semua yang disampaikan oleh ustadz. Kadang kita ini kebanyakan kalau ngaji taklim itu cuma jiping doang, Pak. Tahu jiping? Ngaji nguping udah. Iya. Mending hafalannya kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu luar biasa. Mendengar hari ini dicatatnya setelah 2 bulan. Kita mendengar hari ini besok udah lupa apa kali yang sampaikan ustadz. Makanya kata Imam Az-Zuhri apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ya. Ketika ilmu itu kita tulis, faidah-faidah yang disampaikan oleh ustadz kita tulis, itu manfaat insya Allah suatu ketika kita bisa murojaah lagi, Pak. Tapi terkadang penyakitnya orang yang menulis itu rajin sih nulisnya, tapi tidak pernah dimurojaah gitu loh. Tulis sampai rumah, dah masuk museum. Ya. Seharusnya sampai rumah. Kalau para ulama hadis terdahulu ya, setelah mereka mendengar dari guru mereka, dicatat sama mereka. Malam harinya apa? Ya mereka minjem bukunya guru, dicocokin lagi. Ya, kalau ada kesalahan dibenerin. Itu ulama hadis terdahulu, subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu bahwa Islam 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Dan para ulama mengambil faedah dan kaidah dari hadis ini. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah apa? Bahwa setiap mukmin itu muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Setiap muhsin itu pasti mukmin, tapi tidak setiap mukmin itu muhsin. Iya. Setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Berarti lebih tinggi mana? Muslim apa mukmin? Mukmin. Mana dalil yang menunjukkan beda antara Islam dan iman? Dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami beriman. Lalu Allah berfirman, katakan kalian belum beriman, tapi ucapkan kami Islam. Karena iman itu belum sampai ke dalam hati-hati kalian. Di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Nah sekarang Pak, pertanyaannya apa bedanya mukmin sama muslim? Lu kan sama-sama beriman. Orang Islam juga beriman kepada Allah, ya kan? Muslim juga beriman kepada apa? Malaikat, kitab-kitab, para rasul, ya kan? Beriman kepada hari akhirat, ya kan? Lalu apa yang membedakan antara mukmin dan muslim, Pak? Itu pernah saya bahas waktu itu. Siapa yang itu hadir? Antum hadir nggak? Enggak ya? Perbedaannya kata Imam Ahmad bin Hanbal, muslim itu alladzi yartaqibul kabirah. Muslim itu adalah yang masih melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin itu yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Beda? Beda, ini beda antara mukmin dan muslim. Makanya pelaku-pelaku dosa besar itu disebut muslim apa mukmin? Muslim.
Boleh disebut mukmin, boleh kata para ulama, tapi tidak boleh dimutlakan mukmin. Dikatakan dia mukminun bi imani fasiqun bi kabiratihi. Mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Dan subhanallah, Pak, kalau kita perhatikan penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan apa? Dalam hadis tadi, dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini perbuatan hati apa perbuatan anggota badan? Anggota badan. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan iman, apa jawaban Rasulullah? Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, qada dan qadar. Ini perbuatan hati apa perbuatan badan? Hati. Makanya kata Syekhul Islam, Islam itu identik dengan perbuatan badan, sedangkan iman itu perbuatan hati. Oleh karena itulah orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap muslim tidak? Dianggap muslim tidak? Dipergauli muslim enggak? Diberlakukan sebagai seorang muslim tidak? Ya, kenapa? Karena ia memperlihatkan dua kalimat syahadat. Ia memperlihatkan sholat, zakat, puasa, haji. Maka Rasulullah SAW menghukumi mereka muslim, walaupun di sisi Allah mereka bukan muslim, akal Islam. Makanya muslim itu adalah yang sifatnya terlihat, sedangkan mukmin itu yang ada dalam hati. Juga Rasulullah SAW ketika menafsirkan muslim dan mukmin, Rasulullah bedakan. Kata Rasulullah apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang selamat, yang orang lain selamat daripada lisan dan tangannya. Lihat, Rasulullah mengatakan Muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan mukmin siapa? Wal mu'minu man aminahun nas fi nafsihi wa malih. Dan mukmin itu adalah yang merasa aman kepada dia dalam diri dan hartanya. Merasa aman itu perbuatan apa? Hati. Sementara muslim itu adalah yang selamat dari lisan dan perbuatannya. Perbuatan apa itu? Badan. Tampak sekali kepada kita, akhi, bahwa Islam itu lebih identik dengan perbuatan anggota badan. Sedangkan iman itu lebih identik dengan perbuatan apa? Perbuatan hati, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun ada sebuah hadis yang mungkin problem buat kita, Pak. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada utusan Abdul Qais. Apa kata Rasulullah? Atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Wa huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa an tu'tul khumus minal magnam. Iman itu, kata Rasulullah, itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Nah, ini kok penafsirannya beda ya? Dalam hadis yang sedang kita bahas, Rasulullah mengatakan apa? Rukun iman, iman itu rukun iman. Tapi dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ketika Rasulullah SAW menafsirkan iman apa? Dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Kok bisa gitu ya? Kenapa bisa beda? Beda, Pak. Coba perhatikan. Dalam hadis Jibril, Rasulullah pertama ditanya tentang apa? Islam. Kemudian ditanya tentang apa? Iman. Maka Rasulullah membedakan. Dalam hadis utusan Bani Abdul Qais, Rasulullah hanya sebatas menjelaskan tentang apa? Iman. Maka masuk padanya Islam. Dari sinilah Syekhul Islam Taimiyah mengambil kaidah. Apa itu? Bahwa Islam dan iman adalah dua kata yang apabila bertemu berpisah,
dan apabila berpisah bertemu. Apa lagi ini maksudnya? Ya. Islam itu, Islam dan iman, dua kata apabila bertemu, maksudnya bertemu dalam satu kalimat, maka maknanya berpisah. Islam ya rukun Islam, iman ya rukun iman. Tapi kalau berpisah, maksudnya iman hanya disebutkan iman saja, maka masuk padanya Islam. Ketika disebutkan Islam saja, masuk padanya iman. Paham tidak? Nah, inilah akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Islam itu 3 derajat. Islam, iman, ihsan. Dan derajat yang tertinggi itu ihsan. Dan itu sudah pernah kita jelaskan buat yang hadir. Kemudian faedah selanjutnya. Faedah yang keberapa? Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, itu kaifiyatu ta'lim bisu'ali wal jawab. Di antara tata cara taklim adalah dengan tanya jawab. Malaikat Jibril bertanya, Rasulullah yang menjawab. Ini tata cara taklim, Pak. Lihat, yang bertanya siapa dalam hadis itu? Jibril. Yang menjawab siapa? Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia adalah Jibril, datang mengajarkan agama kamu. Loh, yang ngajarin kan Rasulullah, yang bertanya kan Jibril. Kenapa Rasulullah mengatakan Jibril yang mengajarkan? Kata Syekh Utsaimin, karena Jibril yang menjadi sebab Rasulullah menjelaskan. Maka yang menjadi sebab itu seakan-akan yang melakukannya. Makanya kalau antum bertanya misalnya kepada Ustadz, Ustadz saya mau bertanya, antum sudah tahu jawabannya, tapi antum ingin supaya orang lain tahu, ya, maka antum sudah mengajarkan mereka. Kenapa? Karena antum sebagai sebab yang apa? Menjadikan Ustadz itu menjelaskan kepada orang lain. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini sebuah tata cara yang efektif. Dulu kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di majelis beliau, ya, sebelum mulai pelajaran beliau suka tanya jawab dulu, pelajaran yang terdahulu. Ya, Syekh Utsaimin begitu. Ya, sebelum kita mulai, kata Syekh, kita tanya jawab dulu pelajaran yang kemarin. Anda jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan. Mungkin kalau kita lakukan sekarang di sini susah kali ya. Pertemuannya akan datang, ditanya antum atu-atu, puyeng. Datangnya terlambat sengaja biar nggak tanya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, wa fihi adab. Anna man su'ila al-ilm falam yadri jawabahu an yaqul la adri. Au Allah wa rasuluhu a'lam. Bahwa orang yang ditanya tentang sebuah permasalahan lalu ia tidak tahu, hendaknya ia menjawab aku tidak tahu atau mengatakan Allahu a'lam. Iya. Kenapa? Karena Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah kamu hai Umar, siapa yang kemarin itu datang yang bertanya itu? Apa kata Umar? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab, akhi. Makanya para ulama terdahulu tidak pernah canggung untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ini dia Imam Malik. Datang kepada beliau seorang Arab Badui. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, hai Malik, saya punya 10 pertanyaan titipan dari kaum saya. Silahkan, kata Imam Malik. Pertanyaan yang pertama begini, hai Imam Malik. Kata Imam Malik apa? La adri, nggak tahu. Pertanyaan yang kedua gini, hai Imam Malik. Kata Imam Malik, la adri, nggak tahu. Sampai 10 pertanyaan dijawab oleh Imam Malik, nggak tahu. Makanya orang Arab Badui ini kesel. Terus saya pulang membawa apa ya Imam Malik? Kata Imam Malik, sampaikan aja ke kamu
Imam Malik nggak tahu jawabannya, selesai kan? Masya Allah, itulah akhi. Ya makanya antum, siapapun anda, walaupun anda sebagai seorang ustadz, kalau nggak tahu, katakan nggak tahu, jujur. Ya, nggak usah terkadang kita ini apa, memaksa-maksakan jawaban gitu loh. Itu bahaya akhi. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila, kata Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang mengatakan begitu. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Baik ya akhi, setelah kita sedikit membahas atau mengambil beberapa pembahasan yang kita ambil dari hadis Umar bin Khattab tadi, kita masuk kepada pokok yang ketiga. Al-aslu tsalits, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas tentang apa? Allah. Kemudian kita sudah membahas tentang apa? Islam. Ya, dengan dalil-dalilnya. Karena kan usulul tsalatsah, disebut usulul tsalatsah itu 3 landasan utama. Yang pertama mengenal Allah. Yang kedua apa? Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita akan mengenal ini, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah akhi, mengenal Nabi Muhammad adalah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Beliau adalah suri tauladan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberitahukan kepada kita, Pak, bahwa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan apabila mempunyai 3 sifat. Apa itu? Yang pertama mengharapkan Allah, yang kedua mengharapkan kehidupan akhirat, yang ketiga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini menunjukkan akhi, tidak setiap manusia mampu untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Tidak setiap manusia mampu untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Tidak. Ya. Makanya ikhwatul Islam, yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanyalah yang mempunyai 3 sifat ini: mengharapkan Allah, kehidupan akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengharapkan dunia, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Adapun orang yang mengharapkan dan mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Siapa saja di antara kita yang ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, maka kewajiban kita akhi, bersihkan hati kita dari hawa nafsu. Bersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Baru kita akan bisa tunduk total kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang cinta dunia, cinta harta, terkadang untuk ngikutin perintah Rasul mikir-mikir dulu, Pak. Ya. Di zaman sekarang yang namanya riba itu kan luar biasa ya. Terkadang kita untuk lepas dari riba itu susah sekali. Iya. Ketika kita tahu misalnya ternyata pekerjaan kita tidak halal, berhubungan dengan riba misalnya. Waduh. Kalau kita cinta dunia, sulit rasanya untuk ittiba Rasulullah SAW. Tapi ketika kita betul-betul cinta Allah, cinta kehidupan akhirat, kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita inginkan, Pak?
dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita inginkan dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Ya, ini yang terpenting. Yang kedua, dari mengenal Rasulullah SAW yang kita inginkan apa? Mengenal tentang agama Allah yang hak, tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa agama Islam ini, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, kita berusaha itu. Karena tidak mungkin, Pak, kita belajar agama kalau bukan berasal dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mungkin nggak sih memahami Al-Quran tanpa belajar hadis? Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin. Mungkin nggak sih kita menafsirkan Al-Quran tanpa memahami hadis? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? As-sunnatu tufassirul Qur'an walisal aks. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Iya. Nah ini, dengan kita mempelajari sunnah Nabi, mempelajari Rasulullah SAW, dari situ kita akan mengetahui tentang hakikat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terpendam dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga yang kita harapkan dari mempelajari Rasulullah SAW itu apa? Ya akhwal Islam, azakumullah, meluruskan ibadah, akidah, dan akhlak kita. Kita berusaha untuk meluruskan akidah kita selama ini sudah sesuai dengan akidah Rasulullah. Ibadah kita ini sudah sesuai tidak dengan ibadah Rasulullah. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tuh lihat. Iya, gimana sih Rasulullah salat? Bagaimana sih takbiratul ihramnya Rasulullah? Bagaimana sih cara rukunya Rasulullah? Bagaimana sih cara sujudnya Rasulullah? Ini penting ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, apa yang kita harapkan dari mempelajari Rasulullah SAW? Yaitu kita mempelajari bagaimana sisi kehidupan beliau. Ya, dalam rumah tangga, bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, dalam tata cara makan beliau, cara minum beliau, adab-adab beliau. Ini penting sekali ya akhwal Islam, azakumullah. Dan yang terakhir yang kita harapkan dari mempelajari Rasulullah SAW, yaitu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, kita mengikuti jejak Rasulullah dalam tata cara berdakwah. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Bagaimana manhaj Rasulullah dalam berdakwah? Ini penting, Pak. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah SAW di dalam berdakwah itu dibimbing langsung oleh Allah. Coba kita lihat misalnya Rasulullah yang pertama kali beliau dakwahkan apa? Politik? Bukan. Ekonomi? Bukan. Yang Rasul ajarkan yang pertama kali apa? Akidah, tauhid. Kata Aisyah apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan mencuri. Kata Aisyah, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, ya jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum ada, Pak. Rasa cinta kepada Allah belum muncul. Rasa takut kepada Allah belum ada, belum. Makanya Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah, dakwah beliau kepada tauhid, kepada akidah, pembenahan akidah, menguatkan akidah-akidah mereka. Masya Allah. Itulah ya akhi yang kita harapkan dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kita akan mengenal nama beliau dulu. Siapa nama beliau? Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab, ya. Sedangkan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan Nabi Ismail itu anak dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan memang akhi, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunan beliau. Sebab Nabi Ibrahim, ya, telah meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya kami akan jadikan engkau sebagai seorang imam." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, dari keturunanku ya Allah." Allah berfirman, "Sesungguhnya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim." Maksudnya, kata para ulama, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya nabi-nabi setelahnya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan ternyata benar, Pak. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak inilah yang kemudian melahirkan Yakub. Yakub inilah kemudian yang melahirkan Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub. Disebut Israel, itu hakikatnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 keturunan. 12 keturunan ini yang kemudian menjadi kelompok-kelompok Yahudi. Ya, apa Banu Israel maksudnya setelah dari itu. Adapun Nabi Ismail, yang menjadi nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nama beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah punya nama yang lain tidak? Punya. Dalam hadis yang dikutip oleh Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, kata Rasulullah, "Ana Muhammad wa ana Ahmad." Ya. Aku Muhammad, aku juga bernama Ahmad, aku juga bernama Al-Hashir. Kenapa? Karena manusia akan dikumpulkan, ya, padaku. Aku juga bernama Al-Aqib, artinya tidak akan ada lagi nabi setelahku. Satu lagi namanya siapa? Saya lupa. Ada yang ingat gak? Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib. Aduh, lupa saya. Ada 5 sebetulnya. Di mana Rasulullah SAW namanya 5. Ya. Ini nama lain Rasulullah SAW. Namun Pak, ada sebuah hadis palsu Pak. Yang disebutkan dalam hadis itu, siapa yang namanya Muhammad, ia tidak akan disentuh api neraka. Kata para ulama, ini hadis palsu. Ya, enak banget. Antum kalau punya anak kasih nama Muhammad, nggak bakal masuk neraka katanya. Padahal yang mensucikan itu bukan nama, tapi amalan soleh, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah. Cuma terjadi perselisihan para ulama. Apakah ayah Nabi Muhammad SAW itu di neraka atau di mana? Sebagian ulama mengatakan ayahnya Nabi dan ibunda Nabi di neraka. Dalilnya mana? Riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, aina abi?" Hai Rasulullah, di mana bapakku? Kata Rasulullah, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Dan dalam riwayat Muslim juga Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburan ibunya. Allah mengizinkan. Lalu Rasulullah SAW minta izin lagi untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Allah tidak mengizinkan.
Sampai-sampai perawi hadis mengatakan, sampai-sampai aku melihat Rasulullah menangis di sisi kubur ibunya seperti anak kecil yang menangis di sisi ibunya. Saking sedihnya, ya, karena Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Dalil ini ada dalam Sahih Muslim. Ini menjadi hujah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ayahanda Nabi dan ibunda Nabi SAW di surga. Mereka mengatakan, bagaimana ayahanda dan ibunda Nabi SAW hendak masuk neraka? Bukankah mereka hidup sebelum Rasulullah diutus? Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus Rasul. Sementara pada waktu itu belum diutus Rasul. Bagaimana mereka hendak dimasukkan ke neraka? Mereka kan disebut ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Zaman yang belum datang padanya Rasul. Bukankah ahlul fatrah itu masih diberikan uzur? Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah, ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Yang pertama apa? Orang yang tua renta dan pikun. Yang kedua, orang yang tuli dan buta. Yang ketiga, orang gila. Dan yang keempat, orang yang mati di zaman fatrah. Adapun orang yang tua renta dan pikun berkata, ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'a. Ya Allah, dahulu Islam datang kepada saya, namun saya tidak bisa memahami apa-apa, ya Allah. Orang yang buta dan tuli berkata, ya Allah, dahulu Islam datang kepada saya, tapi saya tidak bisa mendengar dan saya tidak bisa melihat, ya Allah. Orang gila berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai kurma, tai unta. Ya. Adapun orang yang mati di atas fatrah berkata, ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Ini 4 orang yang akan mengemukakan apa? Alasannya. Sementara ayahanda Nabi dan ibunda Nabi wafat dalam keadaan Rasul belum datang. Bagaimana akan dikatakan masuk neraka? Pendapat yang ketiga, tawakuf, memilih diam, tidak memastikan apakah di surga atau di neraka. Di antara ulama yang diam yaitu Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Beliau lebih memilih pendapat tawakuf, diam, tidak memastikan apakah ibunda atau ayahanda Nabi itu di surga atau di neraka. Tapi kalau kita melihat dalil, ya pendapat pertama yang paling kuat, Pak. Karena dalilnya ada dalam Sahih Muslim dan hadisnya sahih. Ya. Walaupun demikian kita tidak bisa menyesatkan yang pendapat yang kedua ataupun yang ketiga. Kewajiban kita melihat yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Cuma yang kenyataan yang di masyarakat, Pak, malah saling menghujat, Pak. Orang yang berpendapat, sampai-sampai saya pernah mendengar seorang kiai ya di Jakarta, orang yang mengatakan ibunda Nabi dan orang tua Nabi di neraka, ini kurang ngajar sama Rasulullah SAW katanya. Nggak benar, Pak, seperti itu. Karena ini masih koridor ikhtilaf para ulama. Kewajiban kita ya sudah saling menghormati saja. Setelah itu kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasul. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, semua nabi dan rasul biasanya diutus pada nasab yang paling mulia di kaumnya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 7,
bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya. Heraklius ini raja Romawi. Apa kata Heraklius? Kaifa nasabu fikum? Bagaimana nasab dia, orang yang mengaku nabi ini di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? Huwa fina dzu nasab. Dia orang yang nasabnya paling mulia di antara kami. Kata Heraklius apa? Kadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumi. Demikian memang para rasul. Biasanya mereka diutus pada nasab yang paling mulia di kaumnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Cuma yang jadi pertanyaan, Pak, apakah berarti orang yang keturunan Rasul itu sudah pasti dijamin surga? Saya ini keturunan Nabi loh, ya, jadi saya pasti masuk surga. Begitu? Ingat Pak, yang dijamin oleh Rasulullah SAW, yang masuk surga dari keturunan Rasulullah siapa? Hasan, Husain, keturunan Ali bin Abi Thalib, Fatimah, demikian pula Ruqayyah, Ummu Kulthum, semua anak-anak Nabi, semua sudah ada hadisnya, dalilnya bahwa mereka semua masuk ke dalam surga. Nah sekarang keturunan-keturunan mereka sampai hari kiamat gimana? Iya, memang ada hadis disebutkan semua nasab pada hari kiamat akan terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah SAW. Namun apakah itu menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi pasti surga? Tidak. Iya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnatul ahlas, dalam riwayat yang disebutkan Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul fitnah, disebut dengan fitnatul ahlas. Dan Rasulullah mengatakan bahwa fitnah itu berasal dari salah seorang dari ahli baitku, kata Rasulullah. Ternyata sebagian ahli bait Rasulullah nanti di akhir zaman itu malah sumber menimbulkan fitnah. Hadis ini menunjukkan bahwa ahli bait keturunan Nabi setelah itu tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh. Anaknya Nabi Nuh celaka tidak? Celaka. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang yang sangat besar sekali. Ya. Anak Nabi Nuh mengatakan, "Anakku ya Allah." Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Ia bukan dari keluargamu hai Nuh. Padahal itu anaknya. Tapi Allah mengatakan ia bukan keluargamu. Berarti ini memberikan kepada kita faidah, apa kata para ulama, bahwa keluarga Rasulullah SAW adalah yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak disebut dengan keluarganya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah bintu Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah binta Muhammad, sali mimmali ma syi'ti. Hai Fatimah bintu Muhammad, minta dariku harta yang kamu mau, silahkan. La ugni anni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kamu hai Fatimah dari adab Allah sedikit pun juga. Makanya akhi azakumullah, sebatas antum misalnya keturunan Rasul, sama sekali tidak menghalangi kalau Allah adab antum gara-gara antum kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Muhammad bin Abdullah, di mana Abdullah ini anak daripada siapa? Abdul Muttalib. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika lahir tidak bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya wafat di saat masih berada di kandungan. Ya akhul Islam azakumullah. Wa Quraisy minal Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyhi
ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Ya, Quraisy itu dari bangsa Arab, dan bangsa Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dan bangsa Arab itu, Pak, ya, keistimewaan orang Arab itu mereka keturunan Nabi. Iya. Makanya kita menghormati orang-orang Arab. Kalau dari sisi jenis Arab lebih unggul daripada jenis yang lainnya. Kalau kayak ayam sih ya, ada ayam kampung, ayam buras, ayam itu, ya tentu ayam buras lebih bagus daripada ayam yang lainnya. Begitu jenis manusia, ada Arab, ada Indonesia, ada Eropa. Kalau dikatakan mana yang paling unggul dari jenis itu semua, kita katakan Arab yang paling unggul. Iya. Apalagi mereka keturunan para nabi. Iya. Oleh karena itulah kita mencintai mereka, ya, ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, walahu minal umur thalath wa sittuna sanah. Umur Rasulullah berapa? 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. 63 tahun itu 40 tahun sebelum menjadi nabi. Ya. Wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasula. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Karena Rasulullah SAW diutus pada umur berapa tahun? Ya, 40 tahun. Kenapa sih Rasulullah SAW diutus umur 40 tahun, Pak? Kenapa enggak umur 30 tahun? Kenapa enggak umur 20 tahun? Apa sih rahasianya umur 40 tahun tuh, Pak? Kata Ibnu Qayyim, karena 40 tahun itu puncak akal seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu kedewasaan akalnya itu naik, puncaknya di umur 40 tahun. Ya. Maka di saat umur 40 tahun itulah akal dia lebih dominan daripada perasaan. Sedangkan kalau umur masih muda, perasaan itu lebih dominan daripada apa? Akal. Makanya pemuda-pemuda itu, Pak, semangatnya lebih, ya. Terkadang pemuda itu tidak menggunakan akal dulu, tapi perasaan dulu, emosi dan yang lainnya. Sedangkan orang yang sudah dewasa, umur 40 tahun ke atas, biasanya lebih mendahulukan apa? Akal dulu daripada perasaannya. Ini diantara hikmah kenapa Rasulullah SAW diutus pada umur berapa? 40 tahun, Pak. Ya. Dan Allah menyebutkan pula tentang umur 40 tahun itu dalam Al-Quran, surat Al-Jathiyah apa ya, lupa ana. Di mana Allah mengatakan, ya, hatta idza balagu arba'ina sanatan, sehingga ketika ia telah sampai umur 40 tahun, qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ia pun berkata, wahai Rabbku, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan untuk bisa berbakti kepada orang tuaku. Kenapa, Pak? Umur 40 tahun kita disuruh berdoa seperti itu. Di umur 40 tahun kita disuruh minta kepada Allah kekuatan untuk mensyukuri nikmat. Karena umur 40 sampai 60 tahun ini waspada antum. Ya. Kata Rasulullah, Allah masih memberikan uzur kepada hambanya sampai umur 60 tahun. Sampai umur berapa? Artinya, kalau sudah umur 60 tahun belum taubat juga, ini tanda buruk buat dia. Biasanya orang kalau sudah umur 60 tahun ke atas, susah berubahnya, Pak. Susah, karena dia sudah kuat pendiriannya sudah. Makanya Allah memberikan uzur kepada hambanya sampai umur 60 tahun. Berarti ada apa antara umur 40 sampai 60 tahun? Di sini, Pak. Ya. Kita perlu untuk menjaga keistiqomahan di antara umur tersebut. Jangan sampai ketika umur 60 tahun ternyata kita masih
orang yang suka banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nubbi'a bi'iqra. Kata beliau, Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kisahnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Di mana tidaklah Rasulullah bermimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan cahaya fajar, kata Aisyah. Tsumma hubbiba ilail khala. Kemudian Rasulullah SAW dijadikan senang bersendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Dan Rasulullah SAW pun bersendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud layali dzawatil adad. Di gua Hira itulah Rasulullah SAW beribadah selama beberapa malam. Qabla an yanzi ilai ahlihi fayatazawwad lidzarik. Ya, setelah habis bekalnya Rasulullah kembali turun ke rumah Khadijah, mengambil bekal, naik lagi, kemudian beribadah lagi di gua Hira. Hatta ja'ahul malak, sampai akhirnya datang malaikat Jibril. Sementara Rasulullah sedang di gua Hira, lalu malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian Rasulullah menggencet, malaikat Jibril menggencet Rasulullah sampai Rasulullah kesusahan. Lalu dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, aku tidak bisa baca. Digencet lagi oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah kesulitan. Kemudian dilepaskan lagi. Kata malaikat Jibril, bacalah. Kata Rasulullah, aku tidak bisa membaca. Digencet lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian dilepaskan lagi. Lalu malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian Rasulullah melihat itu ketakutan, yarjufu fuaduhu. Ya, ketakutan sekali, langsung turun beliau lari ke rumahnya siapa? Ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampai di rumahnya Khadijah, apa kata Rasulullah? Ya dathiruni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Dibiarkan Rasulullah SAW tenang. Kemudian setelah tenang, Khadijah bertanya, ada apa suamiku? Lalu Rasulullah pun menceritakan tentang kisahnya. Kata Rasulullah, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati, kata Rasulullah. Apa kata Khadijah? Kalla, tidak mungkin hai suamiku. La yukhzikallahu abadan, tidak mungkin Allah menghinakan diri kamu wahai suamiku. Innaka latasilur rahim wa taqrid dhaif wa tahmil kal wa tu'in ala nawaibil haq. Bagaimana Allah akan menghinakan dirimu? Engkau ini orang yang suka menghormati tamu, engkau ini suka menyambung silaturahim, engkau ini berusaha untuk mencarikan pekerjaan orang yang susah, membantu orang-orang yang lemah, bahkan membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Mana mungkin Allah akan hinakan diri kamu? Kemudian Khadijah pun membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah ini, orang Arab yang masuk agama Nasrani, yang kemudian Waraqah belajar bahasa Ibrani. Dan Waraqah ini Pak, di atas agama Nasrani yang masih murni, belum berubah. Di mana Waraqah menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani, dari bahasa Arab ke bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kemudian Khadijah pun berkata kepada Waraqah, Yabna am, isma' min ibni akhik. Hai anak pamanku, coba dengarkan kisah anak saudaramu ini. Kata Waraqah,
Madza ra'aita yabna akhi? Apa yang engkau lihat wahai anak pamanku? Wahai anak saudaraku. Di mana Waraqah itu buta matanya. Maka Rasulullah pun mengabarkan tentang kisahnya. Apa kata Waraqah? Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani akunu hayyan. Laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuka, kata Waraqah. Andaikan aku masih hidup, andaikan aku masih muda ketika nanti kaummu akan mengusir kamu. Rasulullah terkejut dan berkata, awamukhrijiyahum? Apakah nanti kaumku akan mengusir aku? Kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta illa udi. Ya, kata Waraqah, tidak ada siapapun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa, kecuali pasti akan dimusuhi, hai Muhammad. Tapi kemudian, tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Sementara wahyu pun berhenti turun. Mendengar itu Rasulullah jadi rindu, pengen dapat apa? Wahyu lagi. Ya, mendengar kabar dari Waraqah seperti itu, Rasulullah jadi rindu. Akhirnya Rasulullah bolak-balik ngelihat ke atas, nggak duga datang. Ngelihat ke atas lagi, nggak datang-datang juga. Ya, sampai suatu ketika akhirnya Rasulullah SAW ya sedang berjalan, tiba-tiba ada suara dari atas, ya Muhammad. Rasulullah bingung, ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang. Pas ngelihat malaikat Jibril sedang duduk di kursi di langit. Ya. Rupanya itu malaikat yang pernah mendatangi Rasul di mana? Di Gua Hiro. Lari Rasulullah. Ketakutan lagi. Sesampainya di rumah Khadijah, kata Rasulullah, dathiruni, selimuti aku. Lalu Allah pun turunkan di situ, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikan peringatan, dan Rabbmu besarkan, dan patung-patung berhala-berhala itu tinggalkan. Ya. Semenjak itu kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berarti Rasulullah menjadi Nabi dengan apa? Iqra. Dan menjadi Rasul dengan apa? Al-Mudaththir. Nah, dari sinilah jumhur ulama mendefinisikan Nabi dan Rasul itu apa? Nabi itu seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika diturunkan surat Iqra menjadi Nabi. Tapi apakah Rasulullah disuruh untuk menyampaikan? Tidak. Kapan Rasulullah disuruh untuk menyampaikan wahyu? Setelah diutus menjadi apa? Rasul. Makanya kata jumhur ulama, ya, Nabi itu seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk apa? Menyampaikannya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kepada pendapat ini saya condong. Wallahu a'lam. Baik Pak, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dengan kertas ya.
Ustadz mau tanya, apabila semua perkataan Rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana pada zaman Rasul membedakan antara firman Allah Al-Quran dan hadis? Apakah jika ayat Al-Quran yang disampaikan Rasul SAW memberi keterangan bahwa datangnya Allah kepada sahabat, lalu hadis tanpa beliau beritahu bahwa itu firman Allah, tentu Rasulullah yang memberitahu, Pak. Yang memberitahu bahwa ini Al-Quran atau bukan itu siapa? Rasulullah SAW. Para sahabat belajar dari Rasulullah ayat Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Kata Uthman bin Affan, kunna nata'allamul ayat asyra ayat. Kami dahulu mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Kami tidak berani untuk menambahnya sampai kami memahami dan mengamalkannya. Sampai demikian. Berarti para sahabat dahulu itu apa? Belajar Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Ya. Yang langsung belajar kepada Rasulullah SAW banyak dari sahabat. Di antaranya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud membacakan kepada Rasulullah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka dari itulah Rasulullah yang memberitahu kepada para sahabat, ya ini ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya tidak mungkin Rasulullah tidak memberitahu, Pak. Justru itu kewajiban Rasul SAW untuk menjelaskan mana ayat-ayat Al-Quran, mana yang bukan. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Disebutkan bahwa beliau akan menempati surga Aden. Mengapa bukan surga Firdaus sebagai surga tertinggi? Surga Firdaus itu nama lainnya surga Aden, akhi. Ya. Jadi surga Aden dengan surga Firdaus itu sama, yaitu itu juga. Ya, nama lainnya. Orang-orang liberal yang selalu memojokkan Islam dan memperlihatkan ketidaksukaan kepada Islam, mungkinkah bisa disebut orang yang munafik, zindik? Akhi, orang Muslim walaupun keimanannya ada sedikit di hatinya, dia nggak mungkin mencemooh Islam, nggak mungkin, Pak. Iya. Orang yang mencemooh Islam, saya yakin ini orang Islam apa bukan? Ya. Bagaimana dia kemudian hendak meragukan Islam, memojokkan Islam, bahkan syariat-syariat Islam berusaha untuk apa? Ditolak. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Pak, dia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam. Ya, dia tidak akan ridho Islam itu dipojokkan, tidak akan ridho. Dia tidak akan ridho Islam itu dihinakan, tidak akan ridho, ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Makanya orang-orang yang kemudian malah menjelek-jelekan Islam, mengatakan Islam itu mundurlah, Islam itu macam-macam lah, ya subhanallah. Saya meragukan keislaman dia. Saya ragu akan Islam dia. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan penghuni neraka dan surga. Apakah sebelum itu sudah ada penghuninya, Ustadz? Akhi, yang namanya diperlihatkan tuh tidak menunjukkan sudah ada penghuninya, kan diperlihatkan. Namanya juga diperlihatkan. Ya. Berarti belum tentu itu ada penghuninya. Memang terjadi perselisihan para ulama. Apakah surga dan neraka sekarang itu sudah ada penghuninya apa belum? Sebagian mengatakan belum. Surga dan neraka itu nanti penghuninya. Ya, dihuni nanti di
di surga. Ya. Sebagian mengatakan sudah, tapi mereka masuk surganya tidak sempurna ketika nanti di hari akhirat. Sebagian disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW bercerita tentang orang-orang yang mati di medan perang Uhud. Kan di perang Uhud itu kok 70 sahabat meninggal dunia kan. Apa kata Rasulullah? Lamma mata ikhwanukum bi Uhud. Ketika saudara-saudara kalian meninggal dunia di perang Uhud itu, ja'alallahu arwahahum fi tayrin khudrin. Allah jadikan roh mereka dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang ke sana kemari di pohon-pohon surga. Nanti masuk ke dalam pohon-pohon surga. Tapi di dalam perut burung. Kemudian Allah kembalikan lagi ke tempatnya di bawah arasy. Iya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah diperlihatkan tempat arwah kaum mukminin yang sebelumnya Rasulullah diperlihatkan adab-adab kubur. Ya. Riwayat Bukhari, suatu pagi setelah sholat subuh kata Rasulullah, apa kata perawi hadis itu? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam bermimpi? Para sahabat diam semua. Kata Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Aku dibawa oleh 2 malaikat. Lalu aku melewati orang yang tidurnya tertelungkup, sementara yang satu membawa batu besar. Lalu batu besar itu dihancurkan, diayunkan dan dihancurkan kepala orang yang tertelungkup itu. Lalu batu itu menggelinding, diambil lagi. Setelah kembali ternyata kepalanya sempurna lagi, dihancurkan lagi, menggelinding lagi. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata malaikat, jalan, pergi. Kemudian aku melihat lagi, ada orang yang mulutnya disobek, digunting sampai ke tengkuknya. Kemudian sebelah kirinya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Setelah kirinya selesai, yang ininya rapat lagi, disobek lagi terus sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata Nabi Muhammad, kata malaikat itu, intolik, pergi. Kemudian aku melihat, kata Rasulullah, lelaki dan wanita telanjang dalam tungku api. Setiap kali api itu menyambar dari bawah, mereka berusaha keluar tidak bisa. Lalu aku berkata, siapa itu? Kata malaikat, intolik, pergi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kemudian aku melihat ada wanita-wanita yang payudaranya digigit ular, dipatuk ular. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata malaikat, pergi. Kemudian aku melihat sebuah gunung, dan di sana aku mendengar jeritan-jeritan yang luar biasa mengerikan. Aku bertanya, siapa itu? Kata malaikat, pergi. Kemudian aku melihat ada orang yang berenang di sungai darah, sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki. Setiap kali orang itu sampai di tepi, dibuka mulut orang itu, dimasukkan batu, berenang lagi ke tepian. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata malaikat, pergi. Kemudian aku pun mendatangi sebuah taman yang sangat indah, kata Rasulullah. Dan aku melihat di situ ada seorang laki-laki yang aku hampir tidak bisa melihat kepalanya. Sementara di sekelilingnya anak-anak kecil. Kemudian aku bertanya, siapa dia dan siapa anak-anak itu? Kata malaikat, pergi. Kemudian aku mendatangi sebuah pohon. Lalu malaikat itu berkata, naiklah. Aku pun naik. Di atas pohon itu aku melihat sebuah rumah. Dan aku melihat ternyata di sana roh kaum mukminin. Arwahnya kaum mukminin. Kemudian malaikat itu berkata, naik lagi. Aku pun naik lagi. Ternyata aku mendapatkan rumah lagi.
Dan aku melihat ternyata di sana rohnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian malaikat itu berkata lagi, naik lagi, naik lagi. Lalu aku melihat rumah di atas awan yang sangat indah sekali. Kemudian malaikat berkata, Nabi Muhammad bertanya, itu punya siapa? Itu rumahmu kelak. Ketika Rasulullah hendak masuk, kata malaikat, belum saatnya. Lalu Rasulullah bertanya, ceritakan kepadaku siapa mereka? Kata malaikat, adapun yang kamu lihat, ya, yang ditelungkupkan dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian ia malah meninggalkan dan tidak mengamalkannya. Adapun yang kamu lihat, mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, itu orang yang keluar dari rumahnya, lalu membuat isu dan desas-desus sampai tersebar ke ufuk timur dan barat. Dalam satu riwayat, itu penceramah dari umatmu. Mereka mengucapkan yang tidak diamalkan oleh mereka. Adapun yang kamu lihat, lelaki dan wanita yang berada dalam tungku, itu para pelacur. Adapun wanita-wanita yang dipatuk payudaranya, itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Adapun yang kamu dengar teriakan-teriakan yang sangat mengerikan, itu para peminum arak. Dan yang kamu lihat, yang berenang di sungai darah, itu pemakan riba. Dan yang kamu lihat di pinggir sungai, laki-laki yang sangat buruk rupanya, itu Malik, itu adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. Dan yang kamu lihat laki-laki yang sangat tinggi, itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun anak-anak itu adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balik. Ya, itu diceritakan oleh Rasulullah dalam mimpinya, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan. Ya, makanya apakah surga dan neraka itu sudah ada penghuni atau tidaknya? Sebetulnya ini pembahasan kurang penting, Pak. Yang penting kita bagaimana caranya masuk surga, itu yang penting. Ya. Bagaimana caranya kita masuk surga dan selamat dari api neraka, itu yang penting ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Azan jam berapa di sini, Pak? Hah? Mana itu? Jam 6 kurang 10 ya? Oke, masih lumayan lah, masih 20 menit atau 15 menit lagi. Dengan adanya dalil hadis Muslim bahwa ayah dan ibunya Rasulullah SAW di neraka, apakah Allah tidak sayang sama orang tuanya Nabi? Sama dengan perkataan, apakah Allah tidak sayang dengan ayahnya Nabi Ibrahim? Apakah Allah tidak sayang dengan anaknya Nabi Nuh? Pak, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, dalam keadaan ia mempersekutukan Allah, maka sudah keputusan Allah, ia kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuk dia. Ini sudah keputusan Allah, gimana lagi? Iya. Maka dari itu ya akhi azakallahu wa iyyakum, pertama, masalah orang tua Nabi masih perselisihan para ulama. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, karena adanya dalil. Kalau dikatakan, bukankah mereka mati di atas fatrah? Jawabnya, orang-orang Quraisy itu disebut oleh Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan Quraisy itu kan mereka di waktu musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Di Syam mereka bertemu dengan siapa? Para pendeta Yahudi. Mereka mendengar tentang ajaran. Sebetulnya, ya kata Syekh Albani, orang-orang Quraisy itu bukan ahlul fatrah, dalam artian
bukan orang-orang yang belum sampai kepada mereka pemberi peringatan. Sudah ada pemberi peringatan di antara mereka. Ya. Contohnya Zaid bin Naufal, teman daripada Warokoh. Dia itu di setiap pasar Ukaz berdiri di atas ontaknya dan berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, jauhkan kesyirikan." Ada. Ya. Allahu a'lam, yang jelas Pak, ini ikhtilaf para ulama. Ya. Ustadz, bagaimana merealisasikan ilmu Rasulullah terhadap kekhusyuan dalam sholat? Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling takut kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, "Inna akhsyakum lillah wa atqakum lillahi ana." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada Allah itu aku, kata Rasulullah. Sedangkan khusyuk itu mengikuti apa? Rasa takut. Semakin takut kepada Allah, semakin khusyuk. Semakin kurang rasa takut kepada Allah, semakin kurang khusyuk. Makanya kalau kita ingin khusyuk, kuatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa khusyuk. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, kenapa Allah mensyariatkan takbiratul ihram ketika mau sholat? Ketika mau sholat mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah yang paling besar. Kenapa? Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sholat membuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, karena itu kunci khusyuk. Maka barang siapa yang Allah lebih besar dari segala sesuatu di hatinya, dia pasti khusyuk. Tapi apabila ada yang lain selain Allah yang lebih besar, dia tidak akan khusyuk. Makanya Pak, kita ini rata-rata banyaknya ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita dusta. Sebab kalau kita meyakini Allah paling besar dan hati kita membesarkan Allah, pasti kita akan khusyuk. Tapi ketika masih ada yang lain yang lebih besar di hati kita, dunia ternyata lebih besar di dada kita, harta lebih besar di hati kita, kedudukan lebih besar di hati kita, mana mungkin kita akan khusyuk? Kita dusta dalam ucapan kita Allahu Akbar, dusta kita itu. Iya, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ini butuh kejujuran ucapan ini, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Saya pernah dengar bahwa Toha itu nama Rasul, tidak ada dalil yang sahih. Demikian pula Yasin, tidak ada dalamnya dalil yang sahih bahwa itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sebagian ada yang berpendapat begitu, tapi tidak ada dalilnya, kata Ibnu Katsir. Sama sekali itu tidak ada dalilnya. Bagaimana Rasulullah beribadah ketika di Gua Hira? Pak, tidak dijelaskan bagaimana caranya. Antum nih ngapain nanya yang kayak gituan? Sholat yang benar aja belum nanya kok. Yang penting itu yang diajarkan oleh Nabi setelah menjadi Rasul. Itu yang kita tanya gitu loh. Ya. Adapun sebelum menjadi Nabi dan Rasul, gimana ibadah di Gua Hira, nggak perlu ditanya juga, nggak penting sebetulnya, nggak penting. Nggak tahu pun nggak masalah gitu loh. Iya. Ustadz, baru kemarin Ana mendapatkan kabar kurang baik. Ternyata Ana tidak dapat jurusan kuliah yang Ana inginkan. Padahal jurusan kuliah itu Ana dan keluarga Ana sangat menginginkan, Ustadz. Dan Ana sudah melakukan berbagai macam ketaatan, Ustadz. Belajar, sholat tahajud, sedekah, ketaatan yang lain. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan Ana, Ustadz? Karena masalahnya antum beramal nggak ikhlas. Antum tahajud niatnya supaya dapat jurusan kuliah. Iya.
Antum menaati Allah tujuannya dunia. Sudah gitu antum niatnya nggak ikhlas, protes lagi ke Allah. Gimana coba? Antum kalau tujuan ibadahnya seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebab antum menginginkan kehidupan dunia dari amal ibadah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali api neraka. Batal apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Jadi selama ini antum tahajud hanya karena untuk itu. Naif sekali. Ibadah itu balasan yang paling setimpal adalah surga. Ibadah itu balasan yang paling layak untuk ibadah itu apa? Surga, bukan dunia. Dunia itu di mata Allah hina. Mungkin Allah tidak ridho dengan caranya antum. Makanya Allah tidak kabulkan keinginan antum. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah lebih tahu dari antum. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya. Kenapa Allah tidak kabulkan? Ingat, Allah lebih dalam ilmunya dari kita. Allah yang Maha tahu. Mungkin Allah tahu kalau kamu ngambil jurusan itu, kamu akan berbangga diri, bersombong diri, ujub dan yang lainnya. Kamu akan tertipu. Hanya Allah yang tahu, ya kan? Husnudzon ajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita lakukan ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Ya, maka dari itulah sekarang perbaiki niat lagi. Mungkin kemarin saya ibadah enggak ikhlas, saya mengharapkan dunia dari ibadah. Astagfirullah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa benar Ustadz, orang yang tidak menjamak sholat ketika safar itu orang yang sombong? Ya Allah, yang benar ini, mana dalilnya? Nggak benar Pak. Yang namanya sombong itu perbuatan hati. Kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran dan apa? Dan menganggap remeh manusia. Kalau dia memandang jamak itu kan kalau ada kerepotan, saya nggak repot kok. Jadi saya mau melakukan sholat pada waktunya masing-masing, nggak perlu saya jamak. Itu hak dia, silakan. Karena kan kata para ulama, jamak mengumpulkan dua sholat itu kalau ada apa? Kerepotan. Ya, disyariatkannya di saat ada kerepotan. Allahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustadz tentang suami dan istri yang berjauhan dan berbeda kota karena sama-sama bekerja? Ngapain kawin kalau gitu caranya? Yang namanya tujuan nikah itu bisa membina rumah tangga yang benar gitu loh. Ya, saling bercinta, saling menikmati, kemudian saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, mendidik. Ini habis nikah pisah-pisah. Ya ngapain kawin kalau begitu? Ya. Jadi gimana dong solusinya? Solusinya istri ikut suami. Istri itu tidak ada kewajiban cari nafkah. Yang wajib mencari nafkah siapa? Suami. Udah, istri berhenti aja udah, ikut suami. Kamu nggak takut apa tuh istri?
suaminya serong kawin lagi itu. Ya. Apalagi di kantor suaminya ada cewek-cewek cantik. Bayangan kan coba. Bahaya. Seperti ini tidak sesuai sekali dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan menikah itu apa, Pak? Untuk saling membina apa? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Itu yang diinginkan ya akhwat Islam, azakumullah wa yakum. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.